Dan pastinya masih bersama saya Ribu Tawandi dalam perjalanan Halo Kota Batik ya sampai pukul 5 sore nanti. Ada beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda melengkapi informasi di ruang dengar Anda. Nah, gimana kabar sore Anda? Ya semoga aja sorenya makin ya biarpun cuacanya mendung ya, tapi tidak membuat hati Anda mendung, tidak membuat semangat Anda menjadi kendur gitu ya. Tetap bersemangat menjalani aktivitas di sore hari ini. Selesaikan tugas sebaik-baik mungkin. Pokoknya apapun yang masih menjadi tanggung jawab ya kerjakan. Sebisa mungkin paling tidak selesai. Urusan apakah pekerjaannya bagus, pekerjaannya baik atau tidak, itu urusan belakangan. Sambil nanti kita koreksi. Iya nggak sih? Iya dong. Iya, yang namanya manusia itu karena tempat lupa dan salah, nggak ada salahnya dong. Setiap hari kita mengoreksi diri sendiri. Muhasabah kalau istilahnya Mas Ozi. Iya dong ya. Yang penting kita bentar. Ini kursinya aku naikin dulu. Ini enak banget kalau terlalu rendah. Oke, nah ditunggu juga informasi dari Anda ya di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Silakan yang mau berbagi informasi boleh banget di sini di Halo Kota Batik. Nah, soal informasi, soal pengetahuan, soal wawasan, setiap orang pasti beda-beda. Kenapa? Kenapa beda? Kenapa bisa beda? Karena lagi-lagi manusia punya kecenderungan untuk mengonsumsi informasi seperti yang dia sukai. Ya kan, kalau misalkan saya nih suka dengan informasi-informasi ataupun pengetahuan yang berkenaan dengan masalah sosial, kebudayaan dan lain sebagainya itu ya. Saya akan membaca informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah itu. Nah, bagaimana dengan Anda? Nah, tapi ngomongin soal wawasan. Ada loh tanda-tanda orang berwawasan luas tetapi sikapnya itu tetap humble. Jadi orang yang bersikap humble itu kadang-kala menunjukkan tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa dia itu berwawasan luas. Nah, apa saja tanda-tandanya? Nah, dan memang hidup ini namanya juga hidup ya. Selalu ada kejutan, selalu ada sesuatu yang membuat kita itu wow, gitu kan. Nah, setiap individu adalah pembawa cerita seperti Anda. Pembawa cerita dengan cara pandangnya masing-masing. Jadi kalaupun kita dapat informasi, ketika kita menyampaikan informasinya itu ke orang lain ya, pasti deh akan disesuaikan dengan cara pandangnya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ya setiap orang punya kecenderungan yang berbeda-beda, beragam di dunia ini. Nah, makanya semakin banyak yang kita serap informasinya dari banyak orang, semakin banyak pula pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, tapi di tengah berbagai macam karakter yang kita temui itu tadi, ada satu jenis pribadi yang biasanya selalu mencuri perhatian secara diam-diam. Nah, mereka ini yang berwawasan luas tetapi tetap rendah hati. Nah, ini nih asik nih. Jadi mereka bukanlah orang yang selalu berada di panggung utama, bukan juga yang gemar berbicara keras, lantang tentang pencapaian. Justru kehebatan mereka ini tampak dari sikap sederhana yang memancarkan kedalaman informasi, kedalaman pengetahuan, kedalaman segalanya. Menariknya, sikap humble ini seringkali menjadi pintu rahasia untuk mengenali kebijaksanaan yang mendalam dari pribadi mereka. Nah, apa saja tanda-tanda bahwa mereka ini biarpun humble tapi justru menunjukkan kedalaman? Nah, mau tahu? Yuk kita sambil ngecek ya, sambil ngecek kita di bagian mana nih ya. Anda, saya gitu ya, kita berada di bagian mana? Yuk kita cek ya. Yang pertama ini tandanya, mereka selalu mendengarkan dengan hati bukan sekadar telinga. Nah, apa sih maksudnya? Jadi gini, gini. Pernah nggak Anda merasa benar-benar didengarkan oleh orang, seorang teman atau siapapun itu? Nah, orang yang berwawasan luas ini cenderung mempraktikkan mendengarkan aktif dengan tulus.
Mereka bukan hanya menyimak untuk memberi tanggapan, melainkan untuk memahami. Nah ini nih, poin banget nih. Banyak di antara kita itu sekadar melintas saja nih, kalau misalkan ada yang bicara kita melintas saja, ya sekedar menyimak untuk memberikan tanggapan tetapi tidak dalam rangka untuk memahami. Makanya ini penting banget ya. Dan apa ya, ketika berbicara dengan mereka, kita itu akan merasa dihargai. Seolah-olah setiap kata yang kita ucapkan itu benar-benar memiliki arti, bermakna, dan ya benar-benar membawa sesuatu yang berbeda. Nah, ini bukan tentang mereka ingin memamerkan empati sebenarnya, tetapi karena mereka memahami bahwa setiap orang memiliki cerita yang layak didengar. Nah, ini nih, saya punya catatan nih soal ini nih. Kayaknya perlu nih saya sampaikan ke beberapa teman yang ya maaf ya kalau misalkan sedang ada orang yang menelpon terus kemudian berbicara, nyeletuk aja deh. Itu sebenarnya buat saya gangguan. Gangguan banget. Nggak cuman gangguan bagi orang lain, tetapi sebenarnya itu menunjukkan gangguan psikologis dirinya sendiri. Ya, nanti aku sampaikan aja deh. Nah, selain itu, mereka ini jarang menyela pembicaraan. Ada kesadaran yang mendalam dalam diri mereka bahwa setiap orang itu membutuhkan ruang untuk menyuarakan isi hati mereka. Nah, dengan mendengarkan, mereka belajar, memperkaya perspektif, dan menjaga hubungan emosional. Dan ini bukankah ya bisa dibilang apakah ini sebuah sikap yang ya ini bukan sesuatu yang luar biasa, sikap yang luar biasa, sederhana, tetapi sebenarnya ini sulit ditemukan. Nah, namun jangan salah. Meski humble, mereka tahu kapan harus berbicara. Saat waktunya tiba, kata-kata mereka mengalir penuh makna, hasil dari proses mendengarkan yang cermat, dan disinilah kita bisa melihat bahwa kebijaksanaan sejati tidak berisik, tetapi penuh energi yang menenangkan. Nah, kira-kira Anda punya nggak teman yang seperti itu? Atau Anda seperti itu? Nah, coba deh kita ulas ya, kita baca kembali memori-memori kita. Pernah nggak sih kita melakukan yang seperti itu? Atau jangan-jangan kita ini lebih cenderung suka menyela, terus kemudian ceriwis gitu ya. Waduh, kalau aku nggak banget deh, nggak suka kalau ada orang ceriwis gitu. Lagi asik nih ngobrol, tiba-tiba nyerocos aja, nyela aja tanpa pandang bulu. Sebenarnya kita sedang ngobrol apa, terus akhirnya yang terjadi adalah dia nggak nyambung obrolannya. Nah, itu dia, kerap terjadi hal-hal seperti itu. Nah, itu tandanya bahwa dia bukan orang yang punya pengetahuan yang luas, tetapi bahkan juga mendalam, tetapi dia cuman pingin menjadi orang yang didengar, nggak mau dengerin orang lain. Nah, itu bahaya. Kemudian tanda yang kedua adalah mereka mengakui ketidaktahuan dengan lapang dada. Ya, setiap orang sekalipun punya wawasan luas, pasti deh ada batas. Orang yang benar-benar pintar sebenarnya tidak akan merasa terancam untuk berkata, I don't know, aku tidak tahu. Dan kalimat itu menjadi tanda betapa rendah hatinya seseorang yang berwawasan luas itu. Nah, mereka tidak memandang ketidaktahuan sebagai kelemahan, sebagai sesuatu yang memalukan, tetapi sebagai peluang untuk belajar. Makanya kawan Radio Kota Batik ini ya, ini bisa nggak kita bayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, ketika seseorang mampu menunjukkan kerentanan ini tanpa rasa takut. Iya, ketidaktahuan bisa dibilang sebagai sesuatu yang rentan dan mudah, katakanlah ya, kadang-kala mudah menjadi bahan olok-olok. Tapi orang yang bijaksana akan mengakui bahwa saya tidak tahu. Kalaupun saya tahu, saya akan beritahu.
Misalkan saya belum tahu, berarti saya akan belajar tentang itu. Nah, ketika kita melihat orang yang seperti ini, kita sebenarnya belajar bahwa rasa ingin tahu adalah inti dari wawasan yang mendalam. Ya, kalau kita pernah belajar, pernah membaca buku filsafat ya, bahwa ilmu pengetahuan itu berangkat dari rasa ingin tahu. Kenapa seperti itu? Karena dunia ini sebenarnya penuh dengan misteri. Apapun yang kita tahu sebenarnya hanya sedikit. Makanya semakin banyak kita belajar, semakin kita kita akan diperkaya pengetahuan, tetapi di satu sisi, di sisi yang lain, dengan kita mencoba mencari tahu, sebenarnya semakin banyak hal-hal yang kemudian membuat kita itu jadi tidak tahu. Ya, iya, saya sering membaca buku dan ketika saya menemukan hal-hal baru, saya selalu terkagum-kagum. Oh, gini ya? Oh, seperti itu ya? Dan semuanya, pokoknya. Nah, makanya membaca itu menjadi salah satu aktivitas yang sangat membantu kita untuk bisa menemukan hal-hal baru dalam dunia ini, dalam kehidupan yang kita alami. Nah, apakah Anda suka membaca? Lalu kira-kira buku apa yang sudah Anda baca hari ini? Kalau saya masih menekuni buku apa ya? Masih menekuni buku ini, buku Jawa Kuna. Ya, beberapa kitab Jawa Kuna itu keren banget. Nah, keren. Saya jadi banyak hal yang baru saya tahu. Nah, lanjut ya. Nah, jadi ketika kita melihat orang yang rendah hati semacam itu, mereka tidak memaksakan diri untuk selalu menjadi pusat perhatian dengan jawaban, dan sebaliknya mereka akan bertanya, mengeksplorasi, dan menerima masukan dengan sikap yang terbuka. Rasa-rasanya sih asik banget ya. Dan sikap ini sebenarnya akan menular dan membuat kita juga merasa nyaman untuk belajar tanpa takut dihakimi. Iya, kadangkala kita ketemu dengan teman untuk belajar, untuk misalkan mau bertanya saja agak sungkan. Kenapa? Karena takut, rasanya takut kalau misalkan dihakimi, dianggap salah dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan teman yang seperti ini, kita akan ngerasa bahwa seneng aja nih ngobrol sama si Anu gitu misalnya. Nah, tapi sebaliknya mereka juga akan bertanya ya. Dan ini mereka ini ketika mengakui ketidaktahuan sebenarnya adalah keberanian terbesar. Kenapa? Dalam dunia yang seringkali dipenuhi kesombongan intelektual, mereka yang berani berkata aku tidak tahu adalah mercusuar kebijaksanaan sejati. Wow. Dua tanda pertama ya yang bisa kita lihat sebagai orang yang berwawasan luas dalam kerendah hatiannya. Nah, kira-kira apa lagi tanda-tanda yang lain? Masih akan saya hadirkan lagi informasinya untuk Anda. Tapi kita ini dulu deh. Satu lagu dulu. Andrea Lee featuring Sandy Sandoro. Semua